Berita aktual, 19 Agustus 2025. Dunia dikejutkan dengan ledakan besar di Wadi Zipkin, Lebanon Selatan. Gudang senjata bawah tanah yang diyakini milik Hizbullah meledak hebat. 6 tentara Lebanon tewas, puluhan luka-luka, dan wilayah sekitar porak-poranda. Mereka pikir persenjataan itu aman tersembunyi di bawah tanah. Mereka pikir tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tapi firman Tuhan berkata, Ia mematahkan busur, memotong tombak, dan membakar kereta perang dengan api. Mazmur 46 ayat 10. Hari ini kita melihat nubuatan itu berbicara kembali. Dulu itu kereta perang, sekarang itu rudal dan roket. Tapi tangan Tuhan tidak berubah. Tidak ada bunker yang cukup dalam, tidak ada senjata yang cukup kuat untuk melawan kuasa Tuhan. Ledakan itu adalah peringatan bahwa siapapun yang mengangkat tangan melawan Israel sedang berhadapan langsung dengan Allah Israel, yang hidup, yang berdaulat, dan yang akan membela umatnya sampai akhir. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia mengangkat suara. Ini krisis kemanusiaan. Ini soal pengungsian. Ini soal pembebasan. Tapi tidak ada satupun yang berani berkata, apakah mereka tinggal di tanah yang memang Tuhan berikan untuk mereka? Mari kita tarik tirai kepalsuan dan kita lihat wajah asli dari konflik ini. Ini bukan semata-mata konflik geopolitik. Ini adalah pertarungan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Ini adalah cerita tentang tanah yang dijanjikan Tuhan untuk umatnya, dan tentang mereka yang ingin tinggal di dalamnya tanpa menghormati Tuhan yang memberi janji itu. Alkitab tidak diam. Firman Tuhan telah berbicara. Zefanya 2 ayat 4 dan 5 berkata, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Tanah itu, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Israel bukan penjajah. Israel adalah pewaris janji kekal. Dan siapapun yang ingin tinggal di tanah itu, harus tunduk kepada Tuhan yang punya tanah itu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Di Gaza, mereka membangun terowongan, bukan mezbah. Mereka mengajar anak-anak membenci Israel, bukan mengenal Tuhan. Mereka menembakkan roket, bukan menaikkan pujian. Bagaimana mungkin tinggal di tanah Tuhan sambil memberontak kepada Tuhan? Apakah mereka pikir mereka bisa tinggal di tanah perjanjian sambil melawan pemiliknya? Dunia menyebut mereka korban, tapi firman Tuhan menyebut mereka pemberontak. Yehezkiel 36 ayat 5 berkata, oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Mereka tidak tinggal di Gaza sebagai penyembah Tuhan. Mereka tinggal di sana untuk menginjak warisan Tuhan dan merencanakan kehancuran Israel. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dunia bertanya, kemana mereka harus pergi? Jawabannya bukan sekadar lokasi. Jawabannya adalah pertobatan. Kalau mereka benar-benar mau hidup, bukan Israel yang harus membuka pintu, tetapi mereka yang harus membuka hati. Keluar dari Gaza tidak cukup jika mereka tetap tinggal dalam dosa. Yang Tuhan mau bukan hanya pengungsian secara fisik, tapi perpindahan hati dari pemberontakan menuju penyerahan. Gaza akan dikosongkan, bukan karena senjata, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena tangan Tuhan sendiri akan membersihkan tanahnya.
Ingat ini, Israel tidak mengambil tanah itu. Israel menerima tanah itu sebagai warisan dari Tuhan. Dan siapapun yang ingin tinggal di sana harus berdiri di bawah otoritas Tuhan, bukan menantangnya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 31. Merataplah, hai pintu gerbang. Berteriaklah, hai kota. Gemetarlah, hai segenap Filistea. Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Gaza tidak bisa lari dari penghakiman Tuhan. Bukan karena kebencian Israel, tapi karena murka Tuhan atas mereka yang menghinanya. Pertanyaannya bukan lagi kemana mereka harus pergi, tapi apakah mereka mau bertobat sebelum semuanya terlambat. Tanah ini bukan milik siapapun, kecuali milik Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih kepada siapa warisan itu diberikan. Saudara-saudari, dunia boleh menutup telinga, tapi suara Tuhan terus berbicara. Gaza akan menjadi sunyi, karena Tuhan tidak akan membiarkan tanahnya diinjak oleh mereka yang memerangi dia. Pertobatan adalah satu-satunya jalan. Dan hanya mereka yang tunduk kepada Tuhan yang akan menemukan tempat untuk tinggal. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini bukan sekadar informasi sejarah. Ini adalah suara dari surga, suara yang menembus badai kebohongan dunia, suara yang tidak bisa dibungkam oleh propaganda, suara yang membelah antara kebenaran dan kepalsuan. Tanah ini, tanah yang sedang diperebutkan oleh banyak bangsa, yang disorot oleh media, yang jadi medan tempur politik dan diplomasi, bukan milik bangsa manapun, bukan hak siapapun berdasarkan sejarah buatan, tetapi milik umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan sejak zaman Abraham bahwa tanah itu adalah warisan kekal bagi keturunannya, yaitu Israel. Dunia boleh berseru lantang tentang keadilan, tapi keadilan tanpa kebenaran adalah buta. Keadilan tanpa firman adalah keadilan yang pincang, yang mudah diperalat oleh narasi palsu. Dunia bisa menjerit soal kemanusiaan, tapi kemurahan tanpa pertobatan hanyalah bahan bakar bagi pemberontakan yang terus membara. Gaza akan menjadi sunyi, bukan karena kekejaman manusia, tetapi karena murka Tuhan terhadap hati yang keras dan tidak mau bertobat. Bukan karena kekuatan militer Israel, tetapi karena Tuhan sendiri yang membersihkan tanahnya dari mereka yang melawan hadiratnya. Kita sedang hidup di zaman nubuatan digenapi. Apa yang tertulis ribuan tahun lalu, yang dulu dianggap mitos oleh dunia, kini menjadi realita yang berdarah di layar kita. Tapi dunia tidak mau melihatnya, karena dunia lebih suka membela yang bising daripada tunduk kepada Tuhan yang berbicara dalam keheningan. Dunia lebih suka membela para pemberontak daripada berdiri bersama Tuhan dan kebenarannya. Saudara-saudari, Gaza bukan hanya soal pengungsian. Gaza adalah gambaran dari hati yang menolak Tuhan, namun tetap ingin menikmati buah dari perjanjiannya. Mereka ingin tinggal di tanah perjanjian, tapi tidak mau mengakui Tuhan yang membuat perjanjian itu. Dan itu mustahil.
Tuhan tidak bisa dipisahkan dari warisannya. Orang bisa berteriak soal hak tanah, tapi siapa yang berani berbicara soal hak Tuhan atas tanah itu? Siapa yang berani bertanya, apakah kita layak tinggal di tanah yang kudus jika kita terus menyimpan kenajisan dalam hati? Jika dunia terus menolak bertobat, maka yang tersisa hanyalah kehancuran yang tak terhindarkan. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena manusia terus menutup pintu bagi belas kasihannya. Namun jika ada yang bertobat, walau hanya segelintir, Tuhan sanggup memulihkan. Kasih karunia-Nya tidak pernah kehabisan daya, dan siapapun yang berseru dengan hati yang hancur, akan dijawab oleh Tuhan yang penuh belas kasih. Tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan, Tuhan tidak akan membiarkan tanahnya diinjak-injak oleh mereka yang memerangi Dia. Tanah itu adalah miliknya, tanah itu kudus, dan hanya mereka yang menundukkan hati yang akan menemukan tempat untuk tinggal di dalamnya. Tanah Tuhan bukan tempat bagi pemberontakan, tapi tempat bagi penyembahan. Tanah Tuhan bukan untuk yang keras kepala, tapi untuk yang merendahkan diri dan hidup dalam takut akan Dia. Sebab hanya mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang akan ditinggikan dan dipulihkan. Biarlah dunia terus mengeraskan hati. Biarlah para pemimpin dunia terus berbicara dengan suara mereka sendiri. Tapi suara Tuhan tidak akan pernah padam. Dia sedang berbicara melalui tanah yang bergetar, melalui bangsa yang bangkit, melalui kota yang menjadi reruntuhan. Biarlah kebenarannya terus bersinar, meski seluruh dunia memilih untuk berjalan dalam kegelapan. Karena terang dari surga tidak bisa dihentikan, dan tanah Tuhan tidak bisa dikuasai oleh mereka yang tidak tunduk kepadanya. Gaza akan menjadi sunyi, karena Tuhan sedang berseru, "Inilah tanahku, dan aku akan menyucikannya dari segala kenajisan." Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau,
kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.